Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Rian Royhan, Cahya Kurniawan Ramadan, Diva Brahmantara, Fajar Nuriski, dan saya sendiri Bagas Alif Maulana Albab. Saya sebagai moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UMKM Laundry Gayatri. Yang pertama akan dibacakan oleh Rian. Profil UMKM Laundry Gayatri. Latar belakangnya, pemilik bisnis Laundry Gayatri adalah Anik Setyaningsih yang bertempatkan di Desa Umbulusari, Kabupaten Jember. Pelayanannya merupakan aspek kualitas jasa yang sangat penting, karena jasa pelayanan ini tidak terlepas dari persaingan antar perusahaan penyedia jasa yang sejenis. Dari berbagai laundry yang ada, berlomba-lomba untuk memperoleh kepercayaan kepada pelanggan dengan mengemukakan kualitas yang terbaik. Baik buruk kualitas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada para pelanggan akan berpengaruh pada nama perusahaan itu sendiri. Kasus di perusahaan penyedia jasa laundry yaitu konsumen akan banyak memakai jasa salah satu laundry tertentu jika laundry tersebut dapat memberikan kualitas jasa yang lebih baik dari laundry lainnya, seperti rasa aman terhadap barang yang akan dilaundry, nyaman saat berada di lokasi laundry, keramah tamahan dari karyawan kepada pelanggan, kelengkapan peralatan yang tersedia, harga yang ditawarkan bervariasi sehingga dapat terjangkau oleh pelanggan, kecepatan dan ketangkasan dalam melayani pelanggan, serta dapat memberikan informasi yang benar dan cepat jika terdapat masalah yang terjadi. 96% konsumen yang tidak puas secara diam-diam beralih ke jasa pesaing. Hal ini sesuai dengan temuan dari TERP di Washington DC. Itu artinya diamnya konsumen merupakan sinyal buruk bagi perusahaan. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang visi misi UMKM Laundry Gayatri. Yang pertama, visi menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Yang kedua, misi memberikan pelayanan mencuci yang cepat, tepat, bersih, dan rapi. Kedua, bisa bermanfaat untuk orang lain dan menciptakan lapangan usaha sendiri. Tujuan UMKM Laundry Gayatri. Tujuannya, pemilik mendirikan laundry ini adalah untuk memenuhi keinginan para pelanggan yang ingin mencucikan pakaiannya di tempat laundry ini dengan prinsip cepat, tepat, bersih, dan rapi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dari Laundry Gayatri. Oke, pertama dari kas masuk ke debit sebesar 10.697.600 rupiah. Pendapatan 13.100.999 rupiah. Lalu beban gaji 1.120.000 rupiah. Perlengkapan 761.400 rupiah. Lalu kas masuk ke kredit 761.400 rupiah. Beban listrik masuk ke debit 500.000 rupiah dan kas masuk ke kredit 500.000 rupiah. Untuk peralatan masuk ke debit sebesar 120.000 rupiah dan kas masuk ke kredit 120.000 rupiah. Terima kasih.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Yang pertama, peralatan. Untuk keterangan, peralatan masuk ke debit sebesar 120.000. Jadi untuk saldonya sebesar 120.000. Sedangkan untuk perlengkapan masuk ke debit sebesar 761.400.000 dan saldonya menjadi 761.400.000. Untuk beban masuk ke debit. Untuk beban listrik sebesar 500.000 sehingga saldo debit menjadi 500.000. Untuk beban gaji 1.120.000 dan untuk jumlah saldo menjadi 1.620.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Neraca saldo. Nah, kas masuk ke debit 10.697.600 rupiah. Nah, untuk pendapatan masuk ke kredit 13.199.000. Untuk peralatan masuk ke debit 120.000. Perlengkapan juga masuk ke debit 761.400 rupiah. Nah, beban gaji masuk ke debit juga 1.120.000. Untuk beban listrik masuk ke debit 500.000. Untuk jumlah semuanya 13.199.000. Neraca lajurnya kas masuk ke debit 10.697.600 rupiah. Pendapatan 13.199.000. Untuk peralatan 120.000. Perlengkapan masuk ke debit 761.400 rupiah. Beban gaji 1.120.000. Terus beban listrik masuk ke debit 500.000. Untuk jumlahnya 13.199.000. Nah, untuk laba rugi kas masuk ke debit 10.697.600 rupiah. Pendapatan 13.199.000. Beban gaji 1.120.000. Beban listrik 500.000. Untuk jumlahnya 11.817.600. Yang kredit untuk laba ruginya 13.699 rupiah. Selisih 1.881.400 rupiah. Nah, untuk neracanya peralatan 120.000 masuk ke debit, perlengkapan masuk ke debit 761.400 rupiah. Nah, untuk jumlahnya 881.400 rupiah. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Baik, untuk laporan laba ruginya pendapatan 13.199.000 rupiah. Beban listrik 500.000 rupiah. Beban gaji
Rp1.120.000. Dan di total menghasilkan Rp1.620.000. Untuk laba usaha Rp11.579.000. Untuk laporan neraca, kas Rp10.697.500, ditambah perlengkapan sebesar Rp751.400. Jumlah aset lancarnya Rp11.459.000. Aset tetap peralatan Rp120.000. Jumlah aset tetap Rp120.000. Total aset Rp11.579.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Oke, baik, saya akan membacakan jurnal penutup. Pendapatan usaha masuk ke debit sebesar Rp13.100.099. Lalu ikhtisar dari laba rugi sebesar Rp13.199.000. Untuk biaya masuk ke ikhtisar laba rugi Rp13.100.099. Lalu beban usaha masuk ke KRSA. Untuk neraca saldo penutup nama akun kas sebesar Rp10.697.600 masuk ke debit, lalu pendapatan masuk ke kredit Rp13.199. Lalu untuk peralatan hingga ke beban listrik masuk ke debit semua, peralatan sebesar Rp120.000, perlengkapan Rp761.400, beban gaji Rp1.120.000, beban listrik Rp500.000. Debit dan kredit di sini balance, yaitu Rp13.199.000. Yang terakhir, kesimpulannya yang dapat kami ambil bahwasanya laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, tolong dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.